Ya, jadi memang profesi hakim ya, kalau menurut saya itu adalah profesi yang mulia, di mana dalam hal ini sebagaimana tugas pokok dan fungsinya bahwa hakim itu dapat mengambil suatu keputusan, ya, suatu keputusan dalam suatu perkara, di mana keputusan itu tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat atau khususnya para pihak yang berperkara. Ya, terlepas itu dari perkara perdata ataupun perkara pidana. Ya, kalau saya sendiri memilih profesi hakim ya karena memang itu sudah menjadi tujuan dan cita-cita saya sejak di bangku sekolah ya, mulai dari jenjang pendidikan, di mana pada saat itu saya sudah banyak melihat perkara-perkara besar yang memang diputuskan oleh seorang hakim. Jadi tentunya itu menjadi motivasi atau pemicu saya untuk kemudian saya mempunyai cita-cita sebagai hakim. Karena menurut saya profesi hakim itu juga profesi yang memang harus dikerjakan sesuai dengan hati nurani ya. Jadi dalam mengambil keputusan seorang hakim itu tidak bisa berdasarkan hanya sebuah atau berdasarkan alat bukti saja. Kalau ada alat buktinya pun tanpa didasari oleh suatu keyakinan dari sang hakim, maka keputusan itu juga tidak dapat dilakukan. Tentunya ada persesuaian antara alat-alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi kemudian hakim dapat menjatuhkan suatu keputusan terhadap suatu perkara seperti itu. Sebelum saya menjawab itu, jadi untuk profesi hakim sendiri itu memang ada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal itu diatur berdasarkan surat keputusan bersama ya antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 47 ya garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 garis miring 2009 atau 02 garis miring SKB garis miring P titik KY garis miring 4 garis miring 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, untuk pedoman dan kode etik perilaku hakim sendiri ada beberapa hal. Poin utamanya itu adalah salah satunya berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, kemudian bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Itu ya 10 poin utama dari kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ya memang suatu hakim itu idealnya diharapkan dapat memenuhi seluruh kriteria tersebut. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa hakim itu dalam menjatuhkan putusan memang sangat diharapkan dapat memberikan putusan yang berkeadilan ya. Jadi berkeadilan ini tentunya tidak bisa hanya kepada satu pihak, namun kepada kedua belah pihak. Nah, jadi kita sebagai hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bisa berdasarkan alat-alat bukti yang alat-alat bukti yang seperti biasanya, tentunya harus dari seluruh pihak yang berperkara. Kemudian nanti akan dari alat-alat bukti itu ada keyakinan hakim sehingga hakim akan menjatuhkan putusan yang insya Allah dapat berkeadilan kepada para pihak. Ya, namun tentunya kan untuk kalau keadilan ini kan seperti filosofi ya, karena perspektif orang terhadap keadilan ini kan berbeda-beda kan. Yang menurut majelis hakim itu mungkin sudah dipandang adil ya untuk para pihak yang berperkara, namun dari pandangan atau sisi para pihak sendiri belum tentu melihatnya itu adalah suatu keputusan yang adil. Nah, namun kan memang terhadap putusan-putusan yang memang dirasa oleh para pihak itu belum dapat memenuhi harapan mereka, ada saluran-saluran tersendiri yang dapat dilakukan seperti upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, itu kan yang dapat dilakukan. Nah, kemudian dalam diri seorang hakim atau majelis hakim dalam mengadili suatu perkara ya
hendaknya memang berpedoman dengan poin-poin dari kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim juga harus imparsial ya, artinya tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Jadi semua itu para pihak yang berperkara harus dipandang sama di hadapan majelis hakim. Tidak boleh ada kepentingan kepada salah satu pihak maupun kepada pihak lainnya. Nah, tentu juga hakim harus bersikap profesional ya dalam menjatuhkan putusan. Hakim pun harus bersikap profesional, artinya memang ya memutuskan itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tidak boleh seorang hakim itu menjatuhkan putusan misalnya hukumnya seperti ini, ternyata menjatuhkan putusan di luar ketentuan hukum tersebut. Jadi itu ya dari pengertian dari hakim juga harus bersikap profesional. Ya kemudian terhadap poin-poin besar tadi itu ya tidak terikat hanya dalam fungsi hakim sebagai pengadil atau untuk mengadili suatu perkara. Dalam kehidupan sehari-hari juga hakim tentunya diharapkan juga bersikap rendah hati, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri. Kalau kita berintegritas tinggi kan artinya kita tidak boleh tadi ya mempunyai kepentingan terhadap salah satu pihak, kemudian kita tidak boleh menerima sesuatu ataupun janji dari pihak lain yang mana nantinya tentunya dapat mempengaruhi suatu putusan dari hakim. Jadi memang 10 kode etik dan pedoman perilaku hakim tadi memang sangat diharapkan itu adalah sesuatu yang ideal bagi seorang hakim seperti itu. Jadi begini ya, kalau kita untuk pasalnya saya lupa ya. Tentunya kan kita sebagai seorang hakim tidak mungkin juga hafal semua pasal yang ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Tapi seingat saya bahwa keterangan seorang terdakwa itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya begini, keterangan seorang terdakwa itu kan juga harus didukung oleh alat-alat bukti lainnya. Kalau dalam ini kan yang berarti ditanya tentang perkara pidana ya. Kalau dalam perkara pidana kan alat bukti ada 5. Ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Nah, kemudian di dalam sistem pembuktian hukum pidana di acara pidana di Indonesia bahwa pembuktian kita itu kan sifatnya negatif katolik ya, artinya harus ada minimal 2 alat bukti ditambah 1 keyakinan hakim. Maksudnya 184 ya. Nah, jadi kan seperti itu ya. Nah, kemudian hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, misalnya berdasarkan keterangan saksi, ternyata memang terdakwa ini adalah sebagai pelaku tindak pidana, kemudian nanti ada bukti surat yang mendukung hal tersebut, ataupun dalam perkara-perkara tertentu tentunya dari penuntut umum atau dari para pihak ada menghadirkan ahli yang kemudian dapat menjadi rujukan bagi majelis hakim karena ahli itu termasuk sebagai alat bukti kalau dalam perkara pidana. Nah, kemudian nanti ada persesuaian keterangan terdakwa, surat, saksi maupun ahli itu yang dapat menjadi petunjuk juga bagi hakim, ya kan? Jadi tentunya ditambah terakhir ya harus ada keyakinan dari majelis hakim bahwa memang si terdakwa bersalah. Ya tentunya itu tidak bisa menjadi kita penggal terpisah ya, harus menjadi satu kesatuan yang kemudian memang dapat membuktikan bahwa si terdakwa atau terdakwa ini adalah memang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum seperti itu. Ya saya rasa kita ya dalam lingkungan pekerjaan ya, tidak hanya dalam profesi sebagai hakim ya, tentunya dalam segala profesi pun kita harus dapat memisahkan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan pekerjaan, kan seperti itu. Kita tidak bisa mencampur adukan kepentingan pribadi kita ya seperti yang ada di rumah maupun kepentingan dalam hal suatu pekerjaan. Jadi apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita di dalam suatu kerjaan itu ya harus kita selesaikan, kan itu kita harus bersikap profesional ya, artinya ketika kita memang sudah diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, selain itu juga tugas pokok dan fungsi kita dalam melakukan, kalau kami ini kan ASN juga ya, termasuk pegawai negeri juga, artinya memang dalam undang-undang juga sudah diatur apa yang harus kami lakukan,
kemudian tugas pokok dan fungsinya juga seperti apa. Jadi memang kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, sehingga kemudian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita itu dapat kita selesaikan ya secara profesional dan seperti itu. Tidak boleh kita, karena saya lagi ada masalah di rumah, kemudian saya menelantarkan pekerjaan saya, kan tidak boleh seperti itu. Jadi kita memang harus membawa atau dapat memilah ya antara kepentingan pribadi dan kepentingan pekerjaan. Tidak boleh kita campur adukan, karena kalau kita nanti mencampur adukan, otomatis seperti yang saya contohkan tadi, kita sedang ada masalah di rumah, karena kan tidak mungkin, tidak ada di dunia ini manusia tidak punya masalah, kan seperti itu. Kita lagi ada masalah, kemudian nanti kita bawa ke lingkungan pekerjaan kita, pasti pekerjaan kita pun sedikit banyak akan terganggu. Nah, jadi disitulah profesionalisme kita, bagaimana kita bisa memanage ya antara kepentingan pribadi kita dengan kepentingan pekerjaan kita. Ya tentunya juga itu harus didukung dengan niat dari diri kita ya. Jadi bahwa memang ya kita juga harus benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugas dan fungsi kita dalam lingkungan pekerjaan. Seperti itu mungkin.